terkait dengan penahanan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur BTS 4G paket 1 hingga 5 Kominfo tahun anggaran 2020 hingga 2023. Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny G. Plate tersangka dan juga diduga terlibat aktif sebagai pengguna anggaran juga sebagai menteri. Liar itu bisa saja digolkan menjadi kepentingan politik. Artinya apa? Bisa jadi nanti ini akan digoreng seakan-akan ini kasus ini menjadi kasus politik, seakan-akan Johnny ini ditarget karena kebetulan Nasdem sudah tidak bersama pemerintah Jokowi. Kalau memang ini kasus korupsi memang betul-betul terjadi, ya jangan sampai ini terus nanti terbelokkan menjadi seakan-akan kasus politik. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Johnny G. Plate, Menteri Informasi dan Komunikasi yang berasal dari Partai Nasdem, juga sekaligus menjadi sekjen partai itu, kemarin resmi dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan sebagai tersangka kasus korupsi menara BTS 4G. Ini karena kebetulan yang terkena kasus ini orang partai, dan kebetulan partai ini sekarang berseberangan dengan pemerintah, langsung ini menjadi bola liar. Jadi nanti kita akan lihat endingnya. Ini yang bisa berhasil mengegulkan siapa? Apakah aparat hukum? Artinya goal betul-betul menjadi kasus hukum. Apakah orang partai? Ini terus terang meskipun kemarin Surya Paloh sebagai ketua Nasdem itu mengatakan bahwa kita akan mengikuti prosedur hukum, tapi dia melempar bola liar juga. Dia mengatakan ada beberapa bisikan, ada beberapa ungkapan yang mengatakan bahwa kasus ini terkait dengan politik macam-macam. Tapi saya mencoba berhusnudzon. Meskipun dia mengatakan begitu, dia mengatakan semoga tidak benar dugaan itu, tapi itu sama saja dengan melempar bola liar. Karena memang begini, ini kalau kasus ini betul-betul terjadi dan bisa dibuktikan oleh aparat penegak hukum, ini jelas sangat-sangat berdampak pada Partai Nasdem. Ketika itu berdampak pada Partai Nasdem, otomatis secara langsung akan berdampak kepada pencapresan Anies Baswedan. Ini yang jadi masalah. Tapi sebaliknya, ini kalau digoreng, bisa digoreng. Makanya tadi kan ini jadi bola liar. Bola liar itu bisa saja digolkan menjadi kepentingan politik. Artinya apa? Bisa jadi nanti ini akan digoreng seakan-akan ini kasus ini menjadi kasus politik, seakan-akan Johnny ini ditarget karena kebetulan Nasdem sudah tidak bersama pemerintah Jokowi. Bisa jadi terus akhirnya seakan-akan bahwa Nasdem itu dizalimi, Anies dizalimi, kan gitu wacananya. Sekarang arahnya kan bola liar itu salah satunya akan mengarah itu, bahwa seakan-akan langkah Jokowi untuk menjegal Anies. Bisa jadi ini akan menjadi bola liar dan akhirnya menguntungkan Anies karena apa? Seakan-akan menjadi orang yang terzalimi, terus rakyat kasihan. Maka di sini menurut saya ini adalah tantangan bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang sekarang sudah menetapkan Johnny sebagai tersangka dan menyatakan sudah punya banyak bukti, harus betul-betul menunjukkan kepada publik bahwa ini murni kasus hukum. Apalagi karena kasus ini sebenarnya sudah diproses sudah lama, sudah 2020. Lalu berarti artinya sudah 2 tahun lebih. Tunjukkan kepada publik bahwa ini adalah murni kasus hukum. Karena saya minta juga masyarakat betul-betul dengan jeli. Karena jangan sampai begitu yang kena orang partai itu terus seakan-akan ini politik. Padahal kasusnya saat ini betul-betul terjadi itu kan nggak boleh. Yang penting rakyat tetap harus mengawal bahwa ini harus betul-betul berada pada jalur yang benar. Kita tidak berpikir siapa yang untung dari kasus ini, tapi kita ingin bahwa goal yang nanti tercipta adalah goal yang betul-betul yang semestinya, bukan goal yang sudah dibelokkan. Ini yang penting.
Kalau kita bicara kasus ini, misalnya kan sebelum ini adiknya Joni ini kan sudah ditetapkan tersangka juga. Dia menerima suap 0,5 miliar lebih. Ini paling tidak ini jadi patokan bagi kita. Terus nomor 2, ini perlu juga saya ingatkan pada semuanya saja, agar tidak mudah tergiring oleh opini bahwa seakan ini kasus politik gitu ya. Kita tetap percaya dulu kepada penegak aparat hukum. Kita menunggu bahwa aparat ini betul-betul membuktikan bahwa langkahnya itu benar. Langkahnya bukan karena intervensi kekuasaan, bukan karena kepentingan politik. Nah, perlu kita ingat juga, ini perlu kita tahu. Selama pemerintahan Jokowi 10 tahun, ya bukan 10 tahun ya, 2 periode ini, kita mencatat loh, tidak hanya Nasdem yang kena masalah itu. Ayo kita hitung. Pertama dulu yang kena itu adalah Idrus Marham. Itu berarti apa? Dari kader Golkar. Kena juga. Dan pada waktu itu karena nggak ada hubungannya dengan Pilpres, ya tidak terlalu dikait-kaitan dengan politik. Ya sudah, itu proses secara hukum. Terus kemudian Imam Nahrawi. Dari apa? Dari PKB. Kena juga. Lagi-lagi ini tidak terlalu dikait-kaitan dengan politik karena tidak mendekati Pilpres. Kemudian siapa lagi? Edi Prabowo. Dari mana? Dari Partai Gerindra. Kena juga. Ini juga tidak terus dikaitkan bahwa terkenanya kasus hukum Edi ini adalah untuk menjegal Prabowo. Juga tidak, karena memang pada waktu masih jauh. Terus kemudian ini yang penting juga, ini menurut saya penting. Yang kena kemudian adalah Juliari Batubara. Ini justru kader PDIP. Partai yang menjadi penopang utama Jokowi. Partai yang menjadi tempat rumah asalnya Jokowi. Kena juga. Ini kita harus fair. Terus baru yang terakhir yang Joni ini. Artinya saya tidak ingin, saya berharap juga semua rakyat di negeri ini tidak menginginkan ini betul-betul kasus ini betul-betul harus goal sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Artinya jangan sampai kalau memang ini kasus korupsi memang betul-betul terjadi, ya jangan sampai ini terus nanti terbelokkan menjadi seakan-akan kasus politik. Seakan-akan terus ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Maka saya katakan tadi ini menjadi bola liar memang. Nah, saya berharap sekarang harus betul-betul pihak aparat hukum itu bisa bermain bola dengan cantik sehingga bola ini nanti gol sesuai dengan target, yaitu masalah ini adalah memang masalah hukum dan memang masalah ini ada bukti-bukti kuat bahwa Joni memang terlibat dalam kasus korupsi ini. Tapi memang mestinya begini ya, kita sebagai rakyat Indonesia sudah kadang seakan-akan tuh kita sudah tidak percaya lagi kan dengan elit-elit itu. Artinya ketika kita mendengar elit politik terutama itu main-main uang, korupsi, itu sebenarnya kita tidak heran gitu loh. Jadi kasus Joni itu bukan sesuatu yang aneh bagi rakyat, karena sudah banyak sekali kan bupati yang akhirnya memakai baju oranye, yang akhirnya tidur di tahanan, itu kan sudah berapa jumlahnya? Gubernur yang kena, jumlahnya banyak sekali. Anggota DPR, baik DPRD maupun DPR RI yang kena juga banyak sekali jumlahnya. Artinya kita itu memang masalah serius negeri ini saat ini memang masalah korupsi, dan itu yang melakukan adalah kebanyakan para elit politik. Sehingga semestinya bagi kita sebenarnya tidak kesulitan untuk memahami bahwa Joni ini meskipun kader Nasdem, meskipun terkait dengan pencalonan Anies Baswedan yang kebetulan dia menggaungkan perubahan yang seakan-akan itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah Jokowi, jadi memposisikan menjadi antitesis itu kita berharap, kita meyakini itu harus memang kalau kasus hukum ya kasus hukum. Jadi jangan sampai kita terus dengan mudah, ini yang penting itu rakyat jangan mudah digiring seakan-akan ini menjadi kasus politik untuk menjegal seseorang. Itu mesti nanti akan digoreng. Coba lihat aja, ini bulannya akan terus liar sampai harapan saya tadi aparat hukum betul-betul bisa menggolkan bahwa ini memang kasus hukum. Memang akhirnya ini tantangan berat.
Ini tantangan berat bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa langkah mereka adalah langkah yang profesional. Mereka betul-betul bekerja sesuai dengan kebenaran, bukan karena titipan-titipan politik. Jadi saya berharap kasus ini betul-betul nanti tergiring dengan baik oleh para aparat penegak hukum dan nanti goal sesuai dengan yang kita inginkan, yang memang sesuai dengan kebenaran yang ada. Dan saya berharap demi kebaikan bangsa ini ke depan, yang kebetulan kena imbas kurang baik, ya Nasdem dan Surya Paloh. Kalau memang melihat kenyataan bahwa memang kasus itu ya memang benar, tolong jangan betul-betul usaha secara serius untuk membelokkan. Jangan dengan upaya yang sistematis dengan kekuatan media yang dimiliki terus seakan-akan itu diupayakan dibelokkan. Cobalah kita tetap berpegang pada kebenaran. Beda kalau memang kenyataannya buktinya kuat bahwa kasus itu memang kasus yang direkayasa, kasus yang memang itu digunakan untuk mencegah dan buktinya kuat, monggo. Tapi saya berharap ini semua berpikir jernih demi kebaikan bangsa dan negara. Saya berharap Jokowi sebagai presiden juga saya berharap juga memang betul-betul tidak terlibat, juga betul-betul tidak memanfaatkan ini untuk kepentingan politik. Tapi tadi saya katakan Jokowi sudah menunjukkan beberapa kali track recordnya bahwa dia tidak membela ketika menteri-menteri koalisi itu terkena. Tadi sudah kita hitung 5. Bahkan tadi saya katakan Juliari yang dari PDI pun tidak dibela. Ini sebenarnya sudah jadi bukti bahwa Jokowi mestinya tidak terbukti tidak terlibat dalam untuk mengkriminalisasi seseorang. Nah, ya saya berharap dalam kasus ini juga seperti itu. Tentu sebaliknya tadi, Anies yang kebetulan juga akan kena dampak selain Surya Paloh dan Nasdem. Anies juga saya minta cobalah jernih berpikir, jangan keburu menuduh, tapi cermati dulu. Kalau memang kasus itu kasus yang memang ada buktinya tersangkut kasus hukum, ya jangan digoreng. Jangan terus seakan-akan itu akan dimanfaatkan untuk bahan kampanye bahwa dirinya adalah orang yang terzolimi supaya dikasihani. Juga nggak benar. Kenapa? Dampaknya yang akan jadi korban adalah rakyat semua di negeri ini. Yang akan jadi korban adalah negara ini. Dan terakhir, untuk rakyat, untuk kita semua sebagai rakyat kebanyakan, ayo kita kawal dengan cermat bahwa kasus ini betul-betul berjalan sesuai dengan yang semestinya, bukan dibelokkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena kita butuh negeri ini terbebaskan dari tikus-tikus, dari para koruptor-koruptor yang selalu merongrong kekayaan negara yang berdampak kepada mensengsarakan semua rakyat di negeri ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.